Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan iman, Islam dan sehat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih undangannya nih Prof Lutfi, Mas Lutfi juga, dua Lutfi yang jadi punggawa di maskam kita dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih Mas Andi. Mas Andi ini salah satu mahasiswa ekonomi yang paling berbobot dalam arti sesungguhnya. Saya terima kasih kemarin ikut di alun-alun Johar, dapat hadiah. Kebetulan saya diminta Pak Gubernur jadi ketua KDEKS, Prof Lutfi, Komite Daerah untuk Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi kayak umbrella, kayak payung untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Alhamdulillah, jadi banyak hal, terutama program ingin menjadikan Indonesia menjadi halal destination, terutama kemudian menjadi hub untuk finansial global untuk Muslim Society. Mudah-mudahan, karena kita bersaingnya ketat dengan Dubai, bersaing ketat dengan Kuala Lumpur. Nah, biasanya begitu. Kita Muslim terbesar, tetapi untuk kesiapan sarana dan prasarana, benar nggak sih ini halal gitu ya? Benar nggak sih bahwa internal business proses, supply chain manajemennya itu benar sudah halal? Kadang-kadang kita masih banyak harus bertanya. Oleh karena itu KDEKS ke sana. Baik, saya terima kasih. Kenalkan saya Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomi, tadi calon rektor. Iya, saya salah, calon rektor. Anak saya 4, karena saya nggak bisa ngaji, anak saya 4-4-nya di pesantren, di Al-Izzah, di Batu, di Malang. Anak pertama dan kedua di Malaysia, anak ketiga ini kelas 3 SMA, katanya mau ke Undip. Alhamdulillah, karena cowok satu-satunya pengen deket dengan bunda. Jadi 2 anak cewek saya di Malaysia, anak ketiga cowok, semuanya di Tahfidzul Quran di Malang ya. Sehari-hari saya Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua IC Jawa Tengah, Ketua KDEKS, Ketua FTA, Ketua AVB, 3 periode, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Ketua FTA juga, Free Trade Agreement Jawa Tengah, yang membantu teman-teman untuk ekspor. Ya. Ekspor dari kalangan mahasiswa cukup banyak, kemarin ada dari teknik, ada juga dari perikanan, ada yang ekspor kopi, ada yang ekspor rumput laut, banyak sekali dari kalangan mahasiswa. Setiap 2 minggu sekali ekspor. Kalau teman-teman punya produk ekspor, bisa ketemu saya. Kita memiliki tenaga ahli yang canggih-canggih, yang bisa mencarikan buyer di luar negeri dan memiliki kemampuan untuk do marketing yang sangat bagus. Banyak dari mahasiswa yang ke saya. Kalau teman-teman punya ya produk, silahkan ketemu saya, nanti saya temukan dengan tim kami di FTA. Ini kerjasama antara Departemen Perdagangan dengan Undip, tapi timnya dari pembina, dari pengelola, dari dosen-dosen Undip yang memiliki pengalaman untuk perjanjian perdagangan internasional, kemudian memiliki kemampuan untuk marketing, memiliki kemampuan
untuk perizinan dan lain sebagainya. Silahkan, saya Ketua FTA Jawa Tengah. Saya juga 2 kali jadi Ketua RT, alhamdulillah. Mau jabatan yang ketiga, saya ngancam pindah rumah. Ya alhamdulillah nggak dipilih. Karena ya masuk RT terus-terusan ya. Dan di banyak kegiatan sosial keagamaan, alhamdulillah. Teman-teman yang saya hormati, saya diberi tugas Prof. Lutfi dan Mas Lutfi menjadi Muslim bersumber daya unggul. Kita interaktif aja ya, interaktif aja. Unggul itu seperti apa? Kalau Mas Andi tadi mau ngasih hadiah, tapi harus menghubungi. Kalau saya enggak. Kalau bisa ada yang mau jawab, tak kasih 50.000. Langsung. Semuanya boleh. Kalau nanti duit saya udah habis, selesai. Langsung kita buka ya. Oke, saya mulai dengan, enggak apa-apa, teman-teman Putri, Ahmad juga boleh. Mas-mas juga boleh. Nanti siapa tahu dana sudah menipis, bisa untuk beli Indomie. Karena yang saya anggap benar, saya kasih 50.000. Kalau nanti 20 pertanyaan selesai, 1 juta selesai. Pas 1 jam. Ini rewardnya. Rewardnya karena teman-teman udah ikut sini, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ini ada duitnya. Baik, pertanyaan pertama. Siap-siap ya. Nanti tunjuk jari, tak kasih mic-nya. Ya. Yang saya anggap benar atau mendekati benar versi saya, subjektivitas saya tak kasih 50.000. Oke. Pak, duit saya udah banyak banget, sudah jamur, ya nggak apa-apa, nambah. Oke, pertanyaan pertama. Yang disebut Muslim bersumber daya unggul itu kira-kira yang seperti apa? Ada mau cobain. Unggulnya di mana kalau kita disebut dengan Muslim yang bersumber daya unggul? Ada mau coba? Make a try. Coba aja. Kalau salah kan memang bukan lagi UTS. Oke, Andi aja deh. Nanti kalau kamu salah tak kurangi 100.000. Oke. Iya Andi. Ya apa-apa, kan kamu masih mahasiswa, kalau udah bener semua ngapain kuliah? Nah, oke Andi ya. Hmm. 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 Oke, lah Muslimnya di mana? Itu unggulnya, unggul secara keseluruhan bagi generasi. Muslim yang unggul. Hmm. 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 Oke, ada mau cobain? Ini dikasih 50.000 nggak ya? Enggak. Oke. Coba kasih mic-nya sama Mbak di sana. Nanti kalau bagusan yang Ahmad, Mas Andi nggak tak kasih ya? Oke. Muslim bersumber daya unggul. Nama? Dari fakultas apa? Oke, Mbak Windy. Hmm. 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 Hmm.
Bisa untuk beli Indomie 2 hari. Oke. Oke. Mungkin ada satu lagi nih, mbak-mbaknya di depan. Mungkin belum puas jawab yang unggul kayak apa ya gitu. Oke, satu lagi ya. Oh, oke. Hmm. 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 Oke, Sabrina, prodi apa? Oh, ekonomi Islam. Jadi kata Mbak Sabrina, Muslim yang ada karakter Muslimnya, tapi harus berdakwah di tempat-tempat yang digelutinya ya. Kayaknya bagus, tak kasih 50.000. Pokoknya asal nggak Andi aja tak kasih. Oke, oke. Nanti sampai akhir aja ya, Muslim yang bersumber daya unggul seperti apa. Kita ambil diskusi-diskusi aja ya. Ini tentang saya pengajar manajemen sumber daya manusia. Prodi manajemen, ini buku saya. Ada orkestra, ada ini. Kalau tulisan ada nanti di searching di Scopus adalah ada H-Index 7. Oke, ini teman-teman nanti biar teman-teman simpulkan sendiri yang unggul itu seperti apa. Teman-teman, ini adalah dunia kita sekarang ya. Banyak sekali yang nganggur. Nganggurnya banyak. Pengangguran sarjana itu banyak sekali. Ya. Ada pernah tinggi banget waktu COVID kemarin ya. Tinggi banget ya. Perguruan tinggi 6,15%. Banyak ya. Banyak sekali. Itu kalau di jumlah nominal itu sekitar 625.000 orang. Banyak banget ya. Ini relevan nanti kita unggulnya di mana ini? Karena faktanya penganggurannya banyak sekali. 625.000 kira-kira. 6,15%. Pengangguran terbanyak siapa? Masih dari SMK sih. Tetapi bukan berarti 600 itu just the number ya. Satu orang nganggur aja itu sudah berat banget. Ya, karena kita lulus biasanya ada dua kemungkinan, running your own business. Yang kedua adalah be a qualified job seekers ya. Cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Ya kerja atau bikin usaha. Gitu. Mas Andi tadi tetap tak kasih 50.000 Mas. Kamu lihatnya aku gitu. Ini dunia sekarang. Oke, saya mau tanya, dunia ini diperparah, pengangguran ini diperparah oleh COVID. Tetapi ada juga yang kedua, pengangguran sarjana itu relatif atau secara umum naik, itu karena adanya Industrial Revolution 4.0. Revolusi industri 4.0. Siapa yang bisa menerangkan kira-kira revolusi industri 4.0 itu apa? Kalau bisa tak kasih 50.000. Ada tahu? Kira-kira ada dua hal yang membuat pengangguran itu naik drastis. Pertama adalah COVID, yes, ada PPKM dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Industrial Revolution 4.0, itu bikin kita, ada mau coba? Oh, belakang Mas Andi. Ya, Mas Andi. Silakan kasih nama dan dari mana? Oh, vokasi. Oke. Oke, Mas Sigit. Kedengar kok? Ya.
Oke, ya sangat bagus. Oke, 50.000 untuk Mas Sigit. Coba siapa yang bisa menerangkan di sini, diterangkan dari awal. Revolusi industri 1.0 itu apa? 2.0 apa? 3.0 apa? 4.0 apa? Aha. Coba siapa yang bisa? Googling aja cepet-cepet. Anda tahu? Kan seringkali kita langsung jump to Industrial Revolution 4.0. Kemudian Society 5.0. Nah, ntar dulu. Kita terangin dulu. Revolusi industri 1.0 itu apa? 2.0 apa? 3.0 apa? Kemudian yang terakhir masih kita tadi 4.0. Ada yang bisa? Boleh. Kalau sudah. Kalau ini sudah. Ayo, siapa yang belum? Siapa mau? Oke. Namanya dan ya. Cakep. Oke. Siapa nanti Mbak namanya? Dian ya, tak kasih 50.000. Ada yang bisa lebih presisi lagi jawabannya? Revolusi industri 1.0 itu apa? 2 apa? Oke. Kasih Mas. Mas Andi. Mas Andi kamu jadi asisten saya ya. Salam. Nanda. Hah? Ratan. Rata. Rata, Mas. RATA. Oh, Ratan, Bro. Oke. Oke, Ratan. Kalau revolusi industri 2.0 itu ada revolusi industri yang memang menggunakan listrik, tapi belum ini. Terus revolusi industri 3.0 itu adalah model berbasis komputerisasi, tapi belum masih komputerisasi konvensional.
Wah, bagus sekali ya. Oke, Mas Ratan tak kasih 50.000. Saya masih punya banyak loh. Ini 20 kali yang jawab loh. Anda kalau pulang dari sini nggak dapat eman-eman. Make a try, raise your hand. Try to answer my question ya. Mas Andi, tadi Mas siapa tadi? Sikit ya? Oh, kasihin ya. Bukan untuk Andi loh. Oke, saya rasa yang dibilang oleh Mas Ratan oke ya. Pertama itu penemuan mesin uap, itu menjadikan penjajahan 1789 ya, sekitar itulah more or less. Kemudian ada revolusi di Perancis, revolusi di Amerika, tapi intinya adalah penemuan mesin uap itu menjadikan yang sebelumnya semuanya manual tangan itu tiba-tiba menjadi mesin. Tiba-tiba orang butuh market baru, tiba-tiba orang butuh natural resources, tiba-tiba orang berpikir untuk menjajah orang lain untuk mencari pasar, kemudian mencari sumber daya alam. Itu era-era revolusi industri pertama. Yang kedua tadi ya, penemuan listrik, itu juga radikal banget. Yang ketiga penemuan komputer, semuanya saya rasa luar biasa. Yang keempat, ya sekarang ini semuanya all connected ya, sehingga menjadikan itu dianggap revolusi 4.0, dan itu menjadikan sebagian memang biar kita tahu big picture dunia kepemudaan kita seperti apa sih, sehingga kalau kita unggul ya unggulnya di mana gitu ya. Oke. Tadi ini pengangguran yang sangat banyak. Yang berikutnya kita memiliki kondisi produktivitas tenaga kerja yang rendah. Rendah sekali. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN pun, kita jauh. Satu orang tenaga kerja di Indonesia, ada penambahan satu, itu hanya menambahkan 3.114 US dollar. 3.100 US itu kali 14.000 ya kira-kira berapa? Sekitar 50 juta ya. Satu orang penambahan tenaga kerja baru itu cuma 50 juta. Di Filipina itu 10.374. 3 kali lipat kita. Dan kita menjadi yang terendah dibandingkan Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina. Kita menang dong lawan Kamboja, lawan Myanmar gitu. Tapi kalau dibandingkan yang lain kita jauh ya. Jauh sekali. Dibandingkan dengan India dan Cina, kita jauh sekali. Lebih dari 1 orang Cina itu sama dengan hampir 4 orang Indonesia. Kalau menurut World Bank ini. Kalau kita merasa sudah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita sudah lelah banget belajar, sudah capek banget. Kalau melihat ini, kita jadi mikir, otokritik pada diri sendiri. Jangan-jangan dekan ini ya kerjanya ya belum maksimal. Dosennya belum maksimal, mahasiswanya juga belum. Kalau melihat data dari sini ya, data dunia menunjukkan demikian. Di ASEAN kita termasuk yang paling rendah. Dibandingkan Cina dan India kita lebih rendah lagi. What does it means? Ya untuk otokritik diri sendiri bahwa rupanya kita time managementnya mungkin belum pas ya. Kita rupanya tidak melakukan hal yang sangat strategik ya dalam hidup, sehingga menjadikan kita nanti unggul. Sehingga kita menjadi contoh bagi dunia muslim karena kita adalah the biggest Muslim population in the world, mungkin kita bisa, gitu ya. Kerja kerasnya barangkali kita masih harus banyak dipacu kalau melihat data yang seperti ini. Sedangkan di sisi yang kanan ini kita tahu bahwa setiap tahun kita ada kenaikan UMR paling tinggi. Kita naik ini, tapi produktivitasnya kita kurang. Kenaikannya gaji iya, tidak dibarengi dengan produktivitas yang baik. Ini untuk kritik untuk diri sendiri ya teman-teman ya, bahwa di dunia tenaga kerja seperti itu. Oke. Ini tentang demografi. Kita memiliki jumlah penduduk muda paling keren di dunia salah satunya. Orang menyebut sebagai bonus demografi. Hingga tahun 2030 kita nanti penduduk mudanya yang siap kerja jauh lebih tinggi dari kakek nenek.
atau anak-anak yang tidak bekerja. Situasi ini keren banget. Tidak banyak negara di dunia yang memiliki situasi anak mudanya banyak banget. Hampir semua negara Eropa itu mengalami decline untuk fertilitas, termasuk Jepang, termasuk Taiwan, Hong Kong, Singapura, Australia. Iklan-iklannya di sana adalah satu anak untuk anak bapakmu, satu anak untuk ibumu, satu anak untuk Australia. Atau kalau iklan di Singapura, please punya anak, nanti anakmu akan disekolahkan sampai selesai. Gratis. Kalau di Indonesia nggak usah marketing kayak gitu ya, semuanya udah yes. Gitu. Jadi lama-lama di negara barat, terutama karena ada LGBT juga, karena laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan lain sebagainya, dan makin meningkatnya biaya hidup, orang makin enggan untuk punya anak, sehingga kakek dan nenek meninggal harusnya digantikan dua lahirnya yang baru, cucu ya dua, tapi tidak terjadi. Makanya kebanyakan fertilitasnya 1,4, 1,3. Di Jepang sekarang sudah terbalik itunya. Gini, orang tuanya karena kesehatannya sangat bagus, panjang umur, tapi bayi-bayi baru tidak muncul. Karena orang berpikir pusing, nanti daripada repotin diri sendiri ngurus anak. Makanya di Jepang orang-orang yang bekerja di hotel, kalau teman-teman someday ke Jepang, jam 9 malam yang ngurusi McD dan lain sebagainya, pasti orangnya tua-tua. Karena itu adalah pekerjaan bukan untuk full, tetapi untuk part-time workers. Mau di McD, KFC dan lain sebagainya, di negara-negara maju, Jepang, Amerika dan lain sebagainya, hampir semuanya adalah mbah-mbah yang memang energinya masih bagus, umur 70-an dan lain sebagainya, dia yang ngerjain semua hal. Kenapa? Emang nggak ada tenaga kerjanya? Nggak ada. Di negara industri, di Eropa juga sama. Makin sedikit tenaga kerjanya, industri membutuhkan tenaga kerja. Dari mana datang dia? Dari Afrika Utara, dari Turki, dan dari banyak negara-negara yang banyak perang. Tetapi jadi masalah, karena hampir semua negara barat yang menang sekarang adalah partai sayap kanan, yang anti imigran. Jadi antara industri dengan politisinya nggak matching. Politisinya ingin purifikasi, ya, Europe untuk Europe gitu, tapi industrinya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dari mana? Karena orang-orang mereka nggak ada, kebanyakan dari Afrika Utara dan dari daerah-daerah yang sedang perang. Itu situasinya, teman-teman. Jadi Singapura sama juga, disebut Fine City. Fine City bukan karena kota yang bagus, tapi kota denda. Dikit-dikit denda, stres. Makanya kalau hidup di Indonesia itu paling indah. Bisa ida itu, bisa di mana-mana, bisa kotor, bisa ngerokok, bisa main lempar, mana kalau di jalanan itu ada lampu merah, lampu hijau, tabrak gitu ya. Orang mau hijau, mau merah, wis. Gitu. Nah, misalnya ya Allah, apalagi nanti menjelang berbuka ini, nggak jelas ini. Ini lampu itu ada maknanya atau tidak semua orang. Jadi di Indonesia semuanya bebas, teman-teman. Makin Anda keluar negeri akan makin cinta bangsa ini. Percaya sama saya. Kalau yang namanya winter, itu nyaris kita tidak bisa melihat apapun. Sepanjang dari airport ke kota, itu yang dilihat adalah perdu-perdu. Pasti. Mau di Narita kayak Perahu Lutfi, mau di Haneda, pasti gitu semua. Nggak ada yang bisa dilihat. Selain perdu-perdu sama bentuk-bentuk kayak cemara gitu ya. Di Indonesia coba lihat keluar. Jenisnya Masya Allah gitu ya, Allahu Akbar. Bener-bener. Di Indonesia, orang semiskin-miskinnya keluar dari Maskam ini, telo pohong banyak. Godong telo, kuasi sambal banyak-banyak, bisa jadi lauk. Di Eropa, menggigil kita. Nggak ada pemanas, wassalam.
Beneran. Jadi ekstrim banget. Kalau di kita alhamdulillah. Ya Allah, kalau kecuali males banget ya baru nggak bisa makan. Tetapi kalau mau keluar sedikit, godong telo, godong pisang, jantung, jadi makanan semua bisa. Dan dinginnya nggak ekstrim, nggak sampai kita membeku. Panas pun nggak mungkin kayak di Saudi. Jadi alhamdulillah. Oke, ini yang saya bilang Indonesia itu dahsyat banget. Luar biasa lah kalau kita. Ini juga unik untuk Indonesia nih teman-teman. Ada hal yang negatif, tapi ada yang positif. Orang Indonesia adalah orang yang paling cepat berubah. Cepat untuk menyesuaikan dengan hal yang baru. Itu data dari WA Sosial. 89% orang Indonesia cepat berubah untuk arah e-commerce, arah internet, pegang handphone dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin semua pegang handphone. Wah, dan lain sebagainya. Luar biasa, connected, out there, real time. Itu Indonesia. Orang Singapura aja tidak sekeren itu ya, 78% dia. Desain perubahan mindsetnya untuk berubah pada sesuatu yang baru. Orang Indonesia, 89%. Semua orang itu dikasih genetika cepat sekali berubah. Mungkin karena nenek moyang kita dulu ya, dari 2 samudra dan 2 benua, kita ada di silang untuk perdagangan dan lain-lain, menjadikan kita itu sebenarnya orangnya open mind. Sangat terbuka untuk sebuah perubahan. Se-ASEAN kita paling keren kan? Dibandingkan worldwide juga nggak ada apa-apanya kita hampir 90%, dia 70%. Yang positif. Hanya problemnya karena kita banjir informasi, seringkali kita nggak mendapatkan apa-apa dari itu, ya. Sering banjir informasi menjadikan kita nggak fokus. Sebenarnya kita mau belajar apa sih kalau untuk jadi unggul? Tadi yang dibilang oleh siapa ya, Safira dan lain sebagainya. Ya kita harus unggul di tempat kita masing-masing. Oke, ketika Islam berkuasa dulu di Cordoba, di Andalusia, semua orang di seluruh dunia baru dianggap keren gitu, kalau pernah ke Spanyol. Sehingga ada yang disebut fenomena Mozarabik, ke Arab-Araban. Semua orang dianggap keren banget kalau berperilaku, berbaju, abaya kayak orang Arab, dan berbahasa Arab. Waktu itu ketika di Spanyol Islam jaya-jayanya. Semua orang baru dianggap keren, orang Inggris, orang Perancis dan sebagainya pasti ke sana. Balik menerjemahkan dari Arab, karena orang Islam waktu itu bisa menerjemahkan banyak hal dari Yunani, dari Romawi, Islam. Kita dalam kejayaan, orang-orang yang non-Muslim waktu itu di Cordoba datang ke sana belajar, kemudian menerjemahkan. Universitas awal Islam di dunia pasti dari Islam. Ada dari Maroko, di Fes, ada dari Italia, kemudian baru menyebar ke tempat-tempat lain, ke UK, ke Perancis, dan lain sebagainya. Jadi zaman masa itu semua orang dianggap keren kalau berbusana cara Arab dan berbahasa Arab. Nah sekarang kita di situasi di mana civilization, peradaban belum menang lagi gitu. Sedangkan Allah mengatakan bahwa peradaban itu dipergilirkan. Kita tahu ada sejarah dari Assyria, Sumeria, Babilonia, Mesir kuno, India kuno, Yunani, Romawi, Islam, kemudian Barat itu belum lama, baru sekitar 300 ya, sekitar 3 abad ya, belum lama. Rata-rata semua peradaban 6 abad, more less ya. Tetapi untuk menjangkau itu gimana? Kalau kita sekarang dianggap modern kalau kita berbahasa Inggris, pernah ke Amerika sebagai tempat blok pusat peradaban dunia. Nah, jadi kita akhirnya dua ya teman-teman ya. Kalau dulu kan kita udah kadung, udah Arab, berbahasa Arab. Kita langsung tune in, karena Quran kita berbahasa Arab. Tapi problemnya sekarang kita lagi
civilization-nya, peradabannya tidak lagi menang. Gilirannya belum, mungkin setelah ini. Oleh karena itu ada dua hal nanti. Yang pertama, kita harus mengikuti yang menang dari sisi tools-nya. Makanya saya sangat sarankan loh teman-teman ini semuanya nanti LPDP, kemudian beasiswa unggul dan lain sebagainya. Mencari di tempat-tempat yang kita bisa unggul. Kalau bahasa Inggris kita masih ai susu dibalas ai tuba, ya belajarlah gitu. Belajarlah untuk TOEFL 550. Di samping keyakinan agama tadi, kan itu basic, itu wajib ain bagi individu-individu kan, untuk agama masing-masing. Tapi untuk unggul saya rasa kita mau tidak mau memang juga harus berkomunikasi dengan pemenang, dengan budaya para pemenang. Karena itu transfer of knowledge ada di sana. Jadi teman-teman ini ada dua hal ya. Mungkin satu belajar Arab, bahasa Quran, satu belajar bahasa Inggris harus. Untuk menyesuaikan dengan zaman yang sekarang. Suatu saat mungkin kita bagian dari sebuah portion yang bisa contribute untuk kembali kepada budaya yang kita yakini bahwa ini adalah budaya yang rahmatan lil alamin. Budaya yang tidak mungkin ada ketimpangan antara yang super kaya dengan super miskin yang terjadi sekarang ini. Kalau orang ekonomi bilang ada indeks Gini ya, indeks Gini yang terlalu melebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti yang dibilang oleh orang-orang yang suka dengan liberalisme. Oke, ini adalah contoh-contoh transaksi-transaksi yang saya rasa hampir semua digital. Dan ada fenomena namanya Henry ya, Indonesian Millennials, high earning not rich yet. Para milenial baru. Coba dilihat itu teman-teman ya, apa yang dilakukan para milenial. Pertama adalah grooming. Jadi nggak cowok, nggak cewek, banyak duit dihabiskan untuk pedicure, manicure, untuk membuat kita jadi glowing. Kalau saya wajah dari Purwodadi ini kan agak cemani gitu ya, agak hitam-hitam, nggak terlalu jelas gitu, ya harusnya pakai cat, kemudian diwamplas gitu ya, biar putih gitu. Ini kita kalah oleh budaya Korea, bahwa yang disebut cantik adalah glowing, putih, ala Korea. Itu namanya penjajahan budaya. Kalau kita berpikir bahwa cantik itu seperti itu, ya itu kita bagian dari itu, gegar budaya. Kalau kita banyak duit habis untuk ada jerawat satu muncul, tiba-tiba kayak dunia ini kiamat, nah ini kita bagian dari itu. Padahal orang harusnya berpikir tentang yang lain. Duit-duit banyak ini untuk melejitkan sesuatu yang non-fisik tadi. Tapi ya nggak apa-apa, kalau bisa ya tampil bagus, tapi tidak mengorbankan untuk duit-duit yang lain yang harusnya untuk achievement pribadi di luar itu. Jadi duit itu banyak untuk skincare, mass beauty and personal care, premium beauty and personal care, kemudian untuk candy-candy, kemudian untuk halan-halan healing-healing. Jadi duit anak-anak sekarang nanti kalau Anda sedang lulus juga akan begitu kira-kira kata peneliti. Oke, ini tren pekerjaan kekinian teman-teman ya. Oh, saya nggak terlalu kelihatan, tapi poinnya adalah ada beberapa pekerjaan repetitif yang akan hilang, dan ini sudah hilang. Tetapi kata McKinsey, hingga tahun 2030 akan muncul banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Saya mau sampaikan begini, kata World Economic Forum itu ada 4 aspek yang sekarang ini kalau Anda terjun di dalamnya itu akan menguasai dunia. Yang pertama adalah bisnis itu sendiri. Bukan karena Pak Dekan ini orang bisnis ya, sekolah bisnis terus enggak ini bisnis. Bisnis itu ya di zaman dicontohkan oleh Rasulullah bahwa pedagang dan lain sebagainya itu bisnis. Yang kedua adalah yang relate dengan energi terbarukan. Misalnya Elon Musk, Mas Elon itu ya. Begitu dia punya Tesla, dia langsung jadi orang paling kaya di dunia. Karena orang berpindah dari energi-energi fosil menjadi energi terbarukan. Yang ketiga adalah IT.
Yang keempat adalah Food and Science Technology. MAH itu FPIK, entah itu peternakan, tapi Food and Science Technology. Kalau teman-teman lihat di Semarang, yang paling keren yang tiap hari orang pintar minum tolak angin, wah itu Irwan Hidayat sama Pak Haryanto Halim. Food and Science Technology, menguasai makanan, menguasai dunia. Menguasai IT, menguasai dunia. Menguasai energi terbarukan, menguasai dunia. Berbisnis, menguasai dunia. Pertanyaannya, tadi ada teman, lah saya FIB Pak, berarti nggak bisa menguasai dunia? Ya enggak. Skill up untuk kompetensi itu arahkan ke sana gitu loh. Karena semua playing field itu membutuhkan orang-orang terbaik dari tempat masing-masing. Butuh antropolog terbaik, butuh sosiolog terbaik, butuh ahli sejarah terbaik, butuh ahli bahasa Indonesia terbaik, dan lain sebagainya. Semua butuh, tetapi diharapkan 4 field ini yang mungkin akan menjadi big role untuk dunia saat ini. Makanya disebut dengan McKinsey ini namanya skill up. Kalau teman-teman dari FIB ya berarti harus relate kompetensi dasarnya apa, tapi relate juga dengan IT. Gitu. Dan lain sebagainya. Penting untuk melihat. Sama juga kalau teman-teman dari food, wah dahsyat banget itu. Food dari peternakan, mungkin juga dari perikanan. Pegang itu, menguasai dunia. Ya, yes, pasti ya. Oke. Jenis-jenis pekerjaan baru ini teman-teman, hampir semua pekerjaan baru yang dibutuhkan adalah yang tidak repetitif, tetapi yang membutuhkan pemikiran dan problem solving. Bentuk-bentuk konsultansi. Berarti teman-teman yang hadir saat ini memang harus banyak aktif di organisasi, harus banyak aktif untuk konsultansi, harus banyak aktif untuk raise your hand, belajar percaya diri, belajar untuk enggak worry, enggak nervous kalau ingin sesuatu. Karena semua apapun yang teman-teman prodi geluti sekarang ini membutuhkan tren ke depan adalah tren konsultansi. Karena itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Meskipun ada yang sekarang bisa jawab langsung dan enggak. Tetap orangnya akan dipentingkan. Tetapi kalau kemampuan kita repetitif, kita langsung digantikan oleh mesin. Oke, ini saya rasa problem di kita sekarang. Kalau yang semi skill atau low skill, yang low skill, teman-teman itu naik luar biasa. Jawa Tengah ini tempat tujuan investasi sekarang ini. Kenapa? Karena UMR dan UMK-nya paling rendah di Pulau Jawa. Kita baru sekitar 2,8 ya kalau nggak salah ya. 2, sekian, tapi kalau DKI kan udah 4,6. Jawa Timur juga tinggi, Jawa Barat tinggi, Banten tinggi, makanya industri hampir semuanya ke Jawa Tengah. Tapi problemnya kan teman-teman ini sarjana, jarang yang mau untuk jadi blue workers, kerja-kerja di operator paling bawah, ya kan nggak mau ya. Kalau lowongan itu banyak banget, pabrik sepatu, pabrik garment hampir semuanya tidak bisa memenuhi tenaga kerjanya di semua tempat. Tapi kenapa pengangguran sarjana masih tinggi? Ya karena Anda nggak minat di sana, kan nggak mungkin expect untuk bekerja paling bawah. Nah problemnya di medium ini, di semi skill ini kita yang lulusan sarjana ini malah turun. Demand and supply tenaga kerjanya tidak berimbang. Ya kan? Sama juga yang high skill, kebutuhannya sangat luar biasa tinggi untuk yang high tech. Ini jadi problem. Makanya kita harus sebagai manusia unggul harus mendiferensiasi diri sendiri. Saya sebelum pandemi jadi ketua CPNS ya, di Lamando, Sukamala, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pernah juga diajak di tempat lain lah, sering. Saya hampir tiap hari juga sampai sekarang masih interview untuk BUMD, untuk BUMN, tenaga kerja. Biasanya di ekonomi banyak pekerjaan. Yang terakhir kemarin BRI Syariah misalnya. Itu satu lowongan yang daftar banyak sekali. Sama juga Undip. Undip lowongan 98, 3 bulan yang lalu, yang daftar 27.000 teman-teman.
Banyak banget. 98 lowongan Undip yang daftar 27.000. Banyak banget kan? Ngeri. Tetapi sisi lain, saya juga sering diajak teman di Jakarta sebagai interviewer gitu di 1-2 multinational companies yang ada di Kompas hari Sabtu itu biasanya teman-teman. Yang berbahasa Inggris. Kadang-kala kita nggak melihat itu karena ini untuk alien, ini bukan untuk saya, untuk alien, untuk kita sebenarnya. Lowongan 3 yang daftar 7, lowongan 4 yang daftar 5. Kalau lowongan CPNS, saya juga pernah, satu lowongan di Bapeda Temanggung atau Wonosobo, itu yang daftar 200 lebih. Satu. Nah itu mindset itu teman-teman yang harus dibuka untuk menjadi unggul gimana kira-kira. Ya kan? Hati iman harus meyakini yang kita yakini, kemudian yang lain, how to compete in labor market itu juga harus menjadi keharusan. Kalau teman-teman masih sekali lagi ai susu dibalas ai tuba, kalau bahasa Inggris, ya kursus lah. Atau apa, cari environment yang memungkinkan kita bisa naik. Untuk apa? Ya dari semi skill ini bisa kita naik ya. Oke. Ini teman-teman yang growth, business and financial operation, management dan lain sebagainya. Tetapi yang clerical, wassalam. Yang kira-kira itu cepat bisa digantikan mesin, akan cepat digantikan. Oke. Ini yang kita harus berpikir keras gimana ya kira-kira masa depan ini dan lain sebagainya. Ini nakut-nakuti Pak, enggak. Orang Indonesia itu cepat berubah. Tenang aja, kita itu dapat genetik yang cepat berubah. Orang kita keren-keren ya. Oke. Nah ini kepentingan, saya tidak sedang promosi tentang MBKM ya teman-teman ya, tetapi 3 hal yang akan berpengaruh dalam kehidupan kita itu menurut penelitian ya. Pertama adalah our childhood, masa kecil kita. Indah nggak indah? Kalau indah itu berarti kita akan cenderung menjadi sedikit ekstrovert. Feel free to talk. Kalau kita memiliki, mohon maaf, mamah yang dulu, ini nggak boleh, kampus diantar, ini nggak boleh. Nah, itu biasanya kita dikit-dikit ditanya ya terserah mamah itu agak repot. Kalau teman-teman punya childhood yang kayak gitu, ini harus breakthrough, ini harus diganti. Teman-teman cepat join dengan teman-teman yang berorganisasi dan lain sebagainya. Biar kita akan bisa memotong. Karena pada hakikatnya kita itu suka ada di comfort zone, di zona nyaman. Udah gini aja aku mau ngomong takut, aku mau berdiri mau takut. Nah itu yang harus dilawan kayak gitu. Karena kalau kita nanti masuk di dunia kerja, yang dicari tetap yang champion, yang petarung. Meskipun kita itu orang introvert banget, harus pura-purain aja bahwa kita itu jagoan gitu ya. Kita jagoan. Gimana caranya? Nah, itu tadi ikut organisasi. Yang kedua adalah education, jangan lupa. Yang ketiga adalah pemagangan, work experience, internship. Itu penting sekali. Apakah teman-teman mau jadi pengusaha, berarti nyari mentor pengusaha. Ya, kalau kerja ya kerja. Ini 3 hal, kalau teman-teman ada kesempatan untuk magang, lakukan. Kalau ada ISMA untuk ke luar negeri yang gratis itu, please daftar. Gratis kok nggak daftar gimana? Cari pengalaman. Makin banyak halan-halan, makin banyak sesuatu yang ada di otak kita. Ya, makin banyak ngopi-ngopi, makin banyak jalan-jalan, kita akan banyak hal yang bisa dilihat. Kemudian itu akan embedded di kita. Itu nggak bisa dibeli. Oke teman-teman, era sekarang yang dibutuhkan adalah seperti ini ya. Hampir semua adalah yang relate dengan konsultansi. Yang relate dengan konsultansi. Problem solving, social skill, process skill, system skill, dan lain sebagainya. Kompetensi inti wajib, yes, di prodi masing-masing. Tetapi nanti kita bisa tahu bahwa itu not enough ya. Literasi data penting, teknologi, tapi literasi manusia. Yang seperti apa? Nah itu tadi, literasi untuk jadi tough. Literasi untuk jadi orang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk apa? Berinteraksi dengan orang lain. Tetap intinya adalah ini teman-teman ya. Karena tadi dibilang oleh McKinsey sekitar 85% pekerjaan
didn't exist yet, dan lain sebagainya, itu membutuhkan orang-orang yang cepat beradaptasi dengan sesuatu yang baru, ya, kelincahan, agility, leadership, teamwork, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah hampir semua kompetensi teknis 1, 2, 3, 4, 5, tetapi 6 ke sana, 6 sampai 16, cultural literasi, critical thinking, creativity, communication, collaboration, hampir semuanya adalah literasi humanity, literasi kemanusiaan, ya, tentang how to interact with others, ya. Itu yang penting. Oke. Lulus dari Undip keren nggak? Keren, tapi not enough, ya. Nanti begitu lulus ditanya, Mbak bisa apa? Mas bisa apa? Nah, itu yang teman-teman harus, makanya SKPI-nya harus betul-betul. Kalau di ekonomi, kalau teman-teman nggak ikut Bloomberg Financial Market Laboratory itu kan gratis, eman-eman. Kita membeli lisensi Bloomberg itu setiap tahun 400 juta, kita memiliki 12. Setiap tahun kita harus bayar ke New York begitu banyak. Kalau nggak dimanfaatkan, jadi SKPI eman-eman, itu membaca big data. Kalau teman-teman lulus dapat itu, ya mudah-mudahan orang lihat kita keren gitu ya, dibandingkan comparing with others. Oke. What should we do? Oke, yang ke bawah, yang deep discipline expertise, itu adalah prodi yang teman-teman geluti sekarang. Tetapi yang ke sana, cross discipline expertise, teorinya adalah modelnya seperti itu. Yaitu tadi, literasi humanity. Nggak bisa kita kacamata kuda. Makanya interaksilah, please, antar. Bikin PKM bareng-bareng, bikin business plan competition bareng-bareng, bikin apa, berorganisasi seperti di Maskam dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Ada pola yang lain juga, tapi mirip-mirip dengan T-teori, itu X-teori. Sama juga ya. Yang satu sisi adalah talking about prodi masing-masing, your own competence, tapi sisi yang lain adalah strategic thinking and leadership. Sama ya, ini dua. Mau pakai T-teori, teori T, atau teori X, dua-duanya membutuhkan seperti ini. Oke, ini ada juga yang jadi pengusaha, teman-teman. Saya suka kasih contoh ini dari perikanan dan ekonomi ya. Ada Indofishery, ada Smuli, ada macam-macam lah ya. Ada Minum, itu anak-anak ekonomi juga. Itu adalah another perspektif ya kalau teman-teman punya usaha. Oke. Coba silahkan, ada nggak yang bisa kasih satu untuk menunjukkan keunggulan Islam? Bisa hadis, bisa dari Quran, ada ayat yang Anda hafal, kira-kira yang menunjukkan keunggulan itu, tak kasih 50.000. Oke. Pak Ari ini 70.000 lah. Salam. Jadi salah satu keunggulan Islam adalah agama yang di sisi Allah itu bisa. Oke. Tak kasih 50.000. Oke. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih dan lain sebagainya, saya rasa ada ya. Mungkin ada yang mau tambah lagi kira-kira Islam itu unggul dan lain sebagainya, atau pepatah dan lain sebagainya, ada? Oh ada, itu kasih Mas Andi, bisa nggak? Terkait Islam sebagai agama yang unggul, di surat At-Taubah ayat 35 mengatakan bahwa yang artinya inti dari surat itu adalah kata-kata Muhammad bahwa Allah menjadikan Islam agama yang unggul. Oh gitu ya. Oke. Ayatnya terjemah aja. Oke. Oke deh, pokoknya tak kasih 50.000 nanti ketemu saya. Ada yang hafal ayatnya? Oke, saya rasa ini al-Islamu ya'lu wa la yula alaih dan lain sebagainya itu sudah iya, tetapi kita menjadi muslim yang betul-betul menunjukkan Islam bercahaya, itu yang kita harus banyak berbuat. Kita hidup di era yang pluralistik ya, di era yang sangat banyak orang, yang dilihat pasti bukan agamanya dulu, tetapi akhlak kita, adab kita.
kita bertetangga bagaimana, kita sama guru gimana, sama yang lain, dan itu ketahuan. Dan begitu banyak orang-orang yang convert itu karena melihat itu, melihat keunggulan budi itu ya, keluhuran budi. Kalau cerita Nabi Muhammad dulu ya, tiap hari ngasih makan Yahudi dan lain sebagainya itu, begitu digantikan oleh sahabat yang lain, kamu bukan yang seperti biasanya. Oh, itu Muhammad, masuk Islam dan lain sebagainya. Itu saya rasa bagaimana menjadi pribadi unggul. Kalau Islamnya ya udah yes lah gitu, 100% lah. Tapi yang dibilang teman kita dari Akhwat, yes. Tetapi Muslim menjadi ini. Kadangkala kita dibombardir berita bahwa di Timur Tengah, di ini, di Pakistan, di ini dan lain sebagainya. Tidak banyak yang bagus. Makanya tugas kita ya untuk membuat bagus. Ada bukunya Tom Nichols ya, The Death of Expertise, matinya kepakaran. Itu ada e-booknya ya, 600 halaman. Di buku itu dibilang, era sekarang banjir informasi ada 3 kriteria. Pertama adalah rejection of established knowledge, penolakan pada sumber-sumber resmi ilmu. Kita lihat TikTok aja satu terus sudah bisa menyimpulkan orang lain. Kita lihat berita cuma judulnya doang, sudah kita judgement pada orang lain. Sehingga dunia mass media, media sosial media itu hiruk pikuk, tapi hatred isinya, kebencian. Nah itu harus kita ikut kurangi. Yang kedua adalah munculnya dokter YouTube atau Wikipedia. Nggak perlu teman-teman kuliah di Undip capek-capek gitu. Tetapi kita lihat sebentar, kemudian kita ngomong, kemudian kita masuk di sosial media, banyak pengikutnya. Yang ketiga adalah spreading global stupidity. Ketololan massal itu cepat mengubah, cepat menyebar. Contohnya kalau di WA Group ada berita belum tentu bagus, kita kasih paling belakang itu, ini benar nggak ya? Nah ini bagian dari pembuat dosa. Karena harusnya dia dulu yang menseleksi. Ini bagus nggak? Bener nggak? Oh bener. Manfaat nggak untuk yang lain? Oh enggak. Ya udah langsung tutup aja. Nggak usah nambah pengikut. Nah itu namanya spreading global stupidity. Oke. Siapa yang bisa ayat ini? Terakhir ini kalau udah azan. Udah azan ya Ustaz? Belum? Oh sebentar lagi ya. Oke, siapa yang bisa ayat? Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa hafal? Iya. Oke. 100. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya rasa ini jelas yang dibilang ini ya, bahwa ini kita yang terbaik tapi harus menunjukkan kita adalah orang-orang yang terbaik. Saya rasa kita masih dalam hal jumlah sangat banyak, tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh. Nah, yang menjadi unggul waktunya nggak ada. Tapi kira-kira ini bisa dibaca sekalian, nanti tak kasihkan ke Mas Lutfi ya. Bisa menjadi unggul seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua, kira-kira semoga memantik bahwa kita ini unggul dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan diri bahwa kita itu unggul, dan caranya gimana tadi udah disampaikan oleh teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.